Teman-teman sekalian, saya selalu mendengar nasihat lama, tipe nasihat rumahan, bahwa biji labu adalah rahasia alami untuk membantu prostat tanpa obat-obatan. Namun, saya bukan tipe orang yang suka hidup hanya berdasarkan kata orang. Jadi, saya memutuskan untuk mengujinya pada tubuh saya sendiri dengan memakan biji labu setiap hari. Dan lihat betapa menariknya. Di akhir percobaan ini, saya menyadari adanya perubahan yang tidak saya duga. Dan ada hal lain yang saya kira akan terjadi, namun ternyata tidak. Ini adalah salah satu eksperimen yang membuat kita melihat tubuh sendiri dengan lebih perhatian dan rasa hormat. Jika Anda berusia 50 tahun atau lebih, Anda tahu bagaimana beberapa hal mulai muncul secara perlahan. Tidur tidak lagi nyenyak, energi di pagi hari tidak sama lagi, dan nyeri sendi seolah-olah bangun bersama kita. Dan ada satu topik yang banyak pria hindari untuk dibicarakan, tetapi sangat terasa dampaknya. Rutinitas di kamar mandi, terutama di malam hari. Terbangun di tengah tidur, bangun, kembali ke tempat tidur, dan berbaring gelisah. Pikiran terus berputar, tubuh mengeluh. Ada hari-hari di mana masalahnya bukan hanya sekedar bangun, tetapi efek dominonya. Tidur terganggu, kesabaran berkurang, kelelahan meningkat, dan hari berikutnya menjadi sebuah perjuangan. Saya di sini bukan untuk menggantikan dokter, pemeriksaan medis, atau pemantauan profesional. Jika Anda merasakan nyeri, rasa terbakar, demam, ada darah, penurunan berat badan tanpa alasan, atau apapun yang tidak normal, carilah profesional. Apa yang akan saya ceritakan adalah eksperimen pribadi, dengan akal sehat, realistis, dan kejujuran. Idenya sederhana, memasukkan kebiasaan alami ke dalam rutinitas dan mengalati, tanpa fantasi dan tanpa janji keajaiban. Keputusan pertama adalah memilih biji labu tanpa garam. Karena setelah usia tertentu, kita belajar bahwa sesuatu yang berlebihan akan dibayar mahal. Saya tidak ingin mempersulit diri. Saya memakannya dengan cara yang paling praktis, 1 porsi kecil per hari. Di beberapa hari saya mengunyahnya langsung. Di hari lain saya campur ke dalam yogurt alami. Dan ada hari di mana saya taburkan di atas lada. Saya juga menyadari bahwa jika saya mengunyah dengan terburu-buru, perut akan sedikit mengeluh. Ada rasa begah. Tidak ada yang mengkhawatirkan, tapi itu adalah pesan jelas dari tubuh. Kunyah dengan benar, pelan-pelan saja. Awalnya rasanya mengejutkan saya dengan cara yang baik. Rasanya seperti kacang, sangat lembut. Hanya saja teksturnya membutuhkan kesabaran. Saya yang selalu agak terburu-buru harus memperlambat tempo. Dan itu sudah menjadi pelajaran pertama. Seringkali perbaikan dimulai ketika kita mengurangi ketergesaan dan kembali melakukan hal-hal sederhana dengan cara yang benar. Pada hari-hari pertama saya tidak merasakan perubahan besar pada prostat, dan saya memang tidak mengharapkannya. Apa yang terjadi lebih halus. Saya mulai lebih memperhatikan sisa hari saya. Saya mulai mengamati berapa banyak air yang saya minum. Apakah saya berlebihan minum kopi, terutama di waktu yang lebih sore. Dan berapa lama saya duduk. Lihat betapa menariknya bagaimana satu kebiasaan kecil menarik kebiasaan lainnya. Hanya dengan menjadi lebih sadar, Anda sudah mulai menyesuaikan hal-hal yang selama ini mengganggu Anda tanpa Anda sadari. Setelah beberapa hari menjadi lebih mudah untuk memasukkannya ke dalam rutinitas, tubuh terbiasa, lidah terbiasa, dan tiba-tiba itu menjadi bagian dari hari tersebut. Saya memperhatikan bahwa biji tersebut sedikit membantu rasa kenyang. Tahu kan keinginan untuk ngemil apa saja di sore hari, terutama yang manis-manis atau roti. Keinginan itu berkurang. Dan itu teman-teman sepertinya tidak ada hubungannya dengan prostat, tapi sebenarnya berhubungan dengan seluruh tubuh. Ketika kita mengurangi camilan yang tidak sehat, tubuh terasa lebih ringan, tidur cenderung membaik, dan peradangan hormon sedikit menurun. Dan kemudian muncul detail penting bagi saya, malam hari. Saya masih terbangun untuk ke kamar mandi. Tetapi, saya merasa di beberapa malam saya kembali tidur dengan rasa kesal yang berkurang. Kedengarannya sepele, tapi siapapun yang mengalaminya pasti paham. Ketika Anda bangun dan langsung merasa kesal, rasa kantuk pun hilang. Ketika Anda bisa kembali tidur dengan lebih tenang, istirahat menjadi lebih berkualitas. Saya mulai bangun dengan perasaan yang tidak terlalu tegang, dan itu mengubah hari berikutnya. Tidak terjadi setiap malam, tidak ajaib, tapi cukup konsisten untuk saya sadari. Seiring berjalannya waktu, saya juga menjadi lebih memperhatikan waktu makan terakhir saya dan seberapa banyak saya minum cairan terlalu larut malam. Dan inilah kebenaran yang tidak selalu ingin kita dengar. Terkadang kita menyalahkan satu hal saja, padahal gabungan dari berbagai kebiasaanlah yang menyelesaikannya. Biji labu masuk sebagai satu kepingan teka-teki, bukan sebagai keseluruhan teka-teki itu sendiri. Mendekati akhir periode pengujian, saya memastikan untuk jujur pada diri sendiri. Apa yang berubah? Saya merasakan berkurangnya sensasi urgensi yang mengganggu di beberapa momen, seolah-olah tubuh lebih tenang. Saya merasa sedikit lebih nyaman dalam rutinitas malam, terutama dalam cara saya kembali tidur.
Dan ketika tidur sedikit membaik, hidup pun ikut membaik. Energi di siang hari meningkat, suasana hati menjadi lebih baik, dan bahkan tubuh sepertinya lebih sedikit mengeluh. Seolah-olah organisme memiliki lebih banyak kesempatan untuk pulih. Apa yang tidak berubah? Ini tidak menjadi ramuan awet muda instan. Tidak. Tidak seolah-olah semuanya kembali seperti dulu. Dan menurut saya berbahaya jika seseorang menjanjikan hal itu. Juga tidak bisa mengharapkan hasil jika orang tersebut tetap mempertahankan kebiasaan berlebihan yang sama. Kopi di waktu larut, kurang minum air di siang hari, makanan berat di malam hari, kurang gerak. Biji labu tidak akan memadamkan api jika Anda terus menyiramnya dengan bensin. Sekarang saya akan menjelaskan dengan cara yang sangat sederhana. Cara yang dimengerti oleh seorang nenek atau kakek. Biji labu adalah makanan alami, kuno, jenis makanan dari desa, yang membawa nutrisi dan lemak baik yang digunakan tubuh untuk pemeliharaan. Seiring bertambahnya usia, seolah-olah tubuh menjadi lebih meradang, lebih teriritasi di dalam, karena stres, tidur yang buruk, pola makan yang terburu-buru, dan kebiasaan bertahun-tahun yang menumpuk. Ketika Anda memasukkan makanan yang lebih utuh dan alami, Anda membantu tubuh meredakan peradangan, agar tidak terlalu panas di dalam. Bukannya ia melakukan keajaiban, tapi ia bisa memberikan bahan dan keseimbangan yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi lebih baik. Dan prostat bagi banyak orang sepertinya bereaksi ketika seluruh tubuh lebih seimbang. Saya tidak mengatakan bahwa biji labu menyembuhkan penyakit. Saya mengatakan bahwa dalam eksperimen pribadi saya, ia tampak berkontribusi membuat saya merasa sedikit lebih nyaman, terutama di malam hari, dan itu sudah memiliki nilai yang sangat besar di usia kita. Jika Anda ingin melakukan tes ini, lakukanlah dengan cara yang paling sederhana. Mulailah dengan sedikit, pilih yang tanpa garam, kunyah dengan baik atau haluskan jika itu lebih baik bagi Anda. Mencampurnya dalam yogurt alami, dalam selada, atau dalam makanan ringan sangat membantu untuk konsistensi. Dan amati tubuh Anda. Catat dalam pikiran bagaimana tidur Anda, stamina Anda, rutinitas kamar mandi Anda. Dan yang terpenting, bersabarlah. Hal alami biasanya memang begitu, hasilnya bertambah sedikit demi sedikit. Putusan saya, dengan sejujurnya, apakah ini layak? Bagi saya ini layak sebagai kebiasaan alami, rumahan, tanpa obat-obatan, yang sedikit membantu kenyamanan dan terutama kualitas tidur. Ini bukan keajaiban, tidak menyelesaikan semuanya sendirian, tapi ini adalah langkah ke arah yang benar. Dan saya 1000 kali lebih memilih langkah yang nyata daripada janji manis yang tidak terbukti. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda, teman-teman. Berikan komentar jika Anda pernah menggunakan biji labu. Bagaimana Anda menggunakannya dan apa yang Anda rasakan? Banyak dari Anda selalu membawa cerita dan tips yang membantu semua orang di sini. Dan katakan juga kepada saya, bahan alami apa lagi yang Anda ingin saya uji pada tubuh saya sendiri dengan gaya eksperimen pribadi ini? Lakukan tes dengan akal sehat, jaga kesehatan, dan mari kita belajar bersama di jalan yang sederhana, kuno, dan apa yang berhasil dalam kehidupan nyata.